hormati rekan-rekan TNI, Polri, dan jurnalis yang saya cintai dan saya banggakan. Sore ini kita menyaksikan bersama apel siaga anti premanisme. Ini sebagai reaksi yang sangat cepat pemerintah menyikapi beberapa waktu yang lalu beredar seorang tokoh yang menurut netizen dan warga pun mengganggu kenyamanan, baik yang diucapkan masih sebatas lisan, masih sebatas lisan, dan beberapa perbuatan-perbuatan yang sedikit kontroversi oleh perorangan maupun kelompok masyarakat yang termasuk dalam ormas. Perlu saya sampaikan bahwa Undang-Undang Ormas sendiri sebenarnya sudah sangat jelas mengatur tentang bagaimana pendirian ormas, asas, tujuan, dan bagaimana cara beroperasinya ormas. Saya lihat tidak ada satupun kalau betul-betul para individu yang tergabung dalam ormas itu menjalankan undang-undang sangat damai. Karena norma agama juga harus diperhatikan, norma masyarakat juga harus diperhatikan. Artinya ormas itu sebenarnya sebuah kekuatan ya yang bersifat swadaya sukarela untuk membantu memberdayakan partisipasi masyarakat. Ya, namun pada kenyataannya memang ada beberapa ormas yang sebenarnya swadaya itu mempunyai kemampuan sendiri untuk berdaya. Ya, berdaya. Tapi kenyataannya memang banyak ormas yang justru karena ormas itulah mereka mencari mata pencaharian melalui ormas. Ini yang sebenarnya sedikit kurang tepat ya, untuk memahami tentang undang-undang ormas. Kalau kita baca undang-undang ormas tahun 2017 ya, ini sudah sangat mengatur asasnya, terus kemudian pendiriannya, dan tidak boleh bertentangan dengan asas Pancasila maupun Undang-Undang Dasar dan undang-undang yang berlaku. Apalagi sebenarnya juga harus menjunjung tinggi norma etika yang ada di dalam kehidupan masyarakat, norma agama, norma adat, dan lain-lain. Kami memang secara khusus ya terpusat Mabes Polri membuat kegiatan ini menjadi operasi anti premanisme. Yang mudah-mudahan dengan kita sudah melakukan action ini tidak ada orang yang mencoba mencari panggung, kemudian mencoba membuat keonaran dengan atribut ormas. Kami siap menindak secara hukum bila mana memang sudah ada pelanggaran hukum secara nyata-nyata ya, dan bukan 1000, seluruh kepolisian yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya dan TNI siap memberantas aksi premanisme yang mengganggu dan melanggar undang-undang. Dan yang jelas ya beberapa tayangan yang lalu bahwa pemerintah pun ya seorang gubernur diancam oleh ormas ini. Intinya sebenarnya bukan hanya ormas, tapi perilaku premanisme. Bukan ormasnya sebenarnya sangat baik, sangat diatur oleh undang-undang. Ormas wadahnya, nah perilaku individu-individu inilah yang memancing kemarahan publik, yang perlu kita lakukan penindakan bila mana mereka memang melanggar hukum. Dan kami juga pada kesempatan ini juga bahkan kami akan mencari embrio-embrio yang mengarah ke situ. Seperti tadi masalah tawuran, nanti juga ada penyalahgunaan obat-obat keras yang memicu tawuran. Karena tawuran itu ada geng-geng kecil dan akhirnya seperti preman juga perilakunya. Ya. Bagaimana menggunakan senjata tajam tidak dipergunakan sebagaimana mestinya untuk melukai, ya. Bahkan tidak segan-segan mereka melukai dan menghilangkan nyawa orang. Dari saya sementara itu Pak Pangdam akan memberikan. Baik, terima kasih teman-teman insan media sekalian yang saya hormati dan saya banggakan. Saya selaku Pangdam Jaya bersama-sama dengan Kapolda Metro dan pemerintah daerah kita akan melaksanakan pemberantasan terhadap preman-preman. Tentunya sesuai dengan undang-undang berlaku yang dapat merasakan masyarakat.
Jadi akhir-akhir ini banyak preman-preman yang sudah melakukan mengganggu ketertiban di wilayah DKI. Sehingga kami berkomitmen bersama-sama dengan Pak Kapolda, dengan pemerintah daerah, dan saya sudah mengeluarkan perintah ke seluruh Komandan Kodim, Danrem, Komandan Korem, dan Komandan Kodim untuk bersama-sama dengan para Kapolres turun ke lapangan dan jajaran untuk melaksanakan bersih-bersih preman yang berada di wilayah Polda Metro dan Kodam Jaya dan DKI. Apalagi di daerah-daerah industri, daerah-daerah pertokoan yang membuat masyarakat atau perputaran ekonomi, menghambat perjalannya kelancaran ekonomi daerah. Itu aja dari saya, pernyataan saya mungkin dari pemerintah daerah sama Wakil Gubernur. Terima kasih, seizin Pak Pangda, Pak Kapolda, dan yang saya hormati Pak teman-teman dan para wartawan. Jadi sampai dengan hari ini, kemarin pemerintah daerah Provinsi DKI Jakarta, Satpol PP melakukan koordinasi dengan TNI dan Polri dan PP POM, Dinas Kesehatan, melakukan razia terkait dengan peredaran obat-obat terlarang. Dan sampai dengan hari ini sudah ada yang tertangkap. Ada di Jakarta Barat ada 2 orang yang kita mintakan keterangan, dan ini kita akan lakukan secara masif di 5 wilayah kota. Nanti kita gabungan koordinasi mencasar tempat-tempat penjualan obat, dan kita data apakah mereka menjual obat terlarang atau tidak. Dan secara penanganan nanti kita akan koordinasikan dengan pihak kepolisian apakah ada unsur pidananya atau tidak. Makanya kita akan lakukan secara gabungan. Mungkin terima kasih. Silakan bertanya. Pak, kontaknya ini aja. Ya, Pak, jangan di luar konteks. Saya mau jawab. Pak, itu SCTV Pak. Pak, Ya. Dalam apel ini itu Pak dari SCTV nantinya aparat-aparat kepolisian dan TNI sendiri melakukan operasi ini bentuk premanisme yang seperti apa Pak yang nanti akan ditindaklanjuti gitu Pak? Ya, apakah nanti parkir liar kah? Atau nanti bentuk-bentuk yang lain seperti pemalakan, demikian Pak. Ini lewat media sekarang juga kami minta disambungkan kepada masyarakat melalui media Anda. Bagi siapapun masyarakat, ya, individu, pribadi, dan pelaku usaha yang mendapat gangguan, ya, gangguan dari orang-orang, ya, baik pribadi maupun ormas, sifatnya seperti tadi, pungli, ya, pemaksaan, intimidasi, ya, pemerasan dan lain-lain, tolong laporkan kepada polisi yang terdekat. Paling tidak saya minta Polres, ya Polres. Kalau misalnya lapor Polsek nggak apa-apa, nanti penindakan minimal Polres dan Kodim akan bersama-sama. Ya. Artinya tindakan itu adalah tindakan-tindakan yang melanggar peraturan, ya, khususnya terhadap peraturan pidana, mengancam, mengintimidasi, ya, melakukan pemerasan, ya. Pemerasan itu meminta dengan paksa, ya, atau perlakuan kekerasan, penganiayaan dan lain-lain. Itu jenisnya, ya. Jelas ya? Ada yang lain, silakan. Pak, izin Pak Ahmad dari Merdeka.com. Ini bagaimana ketahui beberapa waktu lalu juga ada anggota dari Polres Depok yang mobilnya dibakar dengan dari anggota Ormas. Gak usah di Rijaya Gerik Pak. Nah, ini kan penindakan cuman sampai di anggotanya. Apakah nanti nggak ada niatan buat dari Polda Metro untuk sampai ke atas-atasnya untuk memeriksa? Karena kan sebagaimana ketahui bagaimana mungkin premanisme bisa berdiri di atas gitu. Lalu di urutan keduanya ada polisi, itu satu. Lalu kedua untuk Pak Pangdam, mohon izin beberapa waktu lalu juga mengenai dari ketua Grip ini juga sempat mengenai mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap senior TNI, yaitu Pak Tri Sutrisno. Mungkin ada singkat dari TNI untuk menanggapi pernyataan dari
Ketua GRIP ini? Terima kasih. Saya jam dulu ya. Karena banyak pikiran jadi jumping. Begini, kemarin tindak pidananya adalah satu, perlawanan terhadap petugas, ya, menghalang-halangi upaya-upaya seorang petugas menjalankan tugasnya. Yang kedua, melakukan pengrusakan, ya, pengeroyokan terhadap barang, kemudian dengan wujud pembakaran dan perusakan. Jelas ini adalah sangat melanggar tindak pidana. Dan kami tindak pidana ini kami urutkan perannya, ya. Misalnya di situ, ya, ketuanya di situ, ya. Yang sudah ditangkap adalah ketuanya. Awalnya memang mau menangkap ketuanya karena meresahkan masyarakat, ditangkap, kemudian anak buahnya melakukan perlawanan. Untuk ketua lokal sudah ditangkap. Tinggal berapa DPO-nya? Tinggal 2 orang. Yang artinya secara hukum bisa kita buktikan bahwa tersangka-tersangka ini dengan perannya ikut memukul atau merusak atau membakar dan lain-lain. Jelas dari hasil berita acara itu pasti akan dikembangkan. Kalau misalnya ada perintah dari atasannya, kita akan konfirmasi apakah nanti sebagai layak dia sebagai orang yang menyuruh melakukan, ya, secara 5-5-nya di mana atau 5-6, ya, di situ. Kemudian menanggapi ini adanya keterkaitan juga dengan TNI yang kemarin. Kalau ada orang kemudian melakukan penistaan secara lisan, ya, mengumpat dan lain-lain, ya, yang kemarin kita saksikan sendiri. Kalau itu ada laporan, pihak yang dirugikan merasa dirugikan kemudian lapor, kami tentunya juga akan memberikan respon, melayani. Kami juga kemarin secara sebelum ada laporan pun kami sudah menjadi bahan diskusi. Apakah perbuatan yang bersangkutan seperti Hercules mengatakan ini bisa masuk dalam kategori penghinaan, ya, penistaan secara lisan kepada orang-orang yang ya secara umum adalah orang-orang yang sangat terhormat. Ya. Demikian. Oke, jelas tadi ya. Itu ranah hukum. Ya, saya TNI aktif. Jadi kalau kepada prajurit saya pasti bertindak. Ya, tadi disampaikan sudah ranah hukum. Jelas ya. Cukup 2 ya? Cukup atau masih tambah? Kalau cukup, terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman lancar perjalanan pulang. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.